Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di channel Tim Pemenangan CASN. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat tentunya. Di channel ini kita mau sama-sama belajar ya teman-teman. Channel ini punya konsep unik. Yang pertama kita mau ngebahso atau bahas soal. Yang kedua kita mau ngebahmi, bahas keseluruhan materi. Jadi kita bakal kenyang banget di channel ini. Wah, pasti seru banget. Udah, langsung aja kita masuk ke bakso, bahas soal. Guys, sebelum kita mulai masuk soal, kita lihat dulu ini ada informasi penting dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini diterbitkan 4 November 2024 yang mengenai rencana ahli pertama tes SKB. Itu materi pokoknya ada di kemampuan umum teknis perencanaan pembangunan tingkat dasar. Untuk kemampuan khususnya itu ada 3 poin. Yang pertama, perencanaan pembangunan bidang ekonomi tingkat dasar. Yang kedua, perencanaan pembangunan bidang sosial tingkat dasar. Yang ketiga, perencanaan pembangunan bidang spasial tingkat dasar. Ya, ini yang pertama. Jadi kurang lebih soal-soalnya mencakup hal-hal tersebut karena ini sudah dikeluarkan secara resmi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau PAN-RB untuk materi pokok soal seleksi kompetisi bidang dengan CAT. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Dalam suatu perencanaan pembangunan infrastruktur, terdapat 2 alternatif lokasi pembangunan jalan tol. Alternatif A memiliki biaya konstruksi lebih rendah, namun berpotensi merusak ekosistem yang lebih luas, sedangkan alternatif B memiliki biaya konstruksi lebih tinggi, tetapi dampak lingkungannya lebih minim. Pendekatan mana yang lebih baik dalam pengambilan keputusan dan mengapa? Alternatif A karena biaya konstruksi yang lebih rendah akan menghemat anggaran pemerintah. Alternatif B karena dampak lingkungan yang lebih minim akan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. C. Kombinasi keduanya dengan meminimalisir dampak negatif dari alternatif A dan memaksimalkan manfaat dari alternatif B. Opsi D mengadakan studi kelayakan lebih lanjut untuk membandingkan kedua alternatif secara komprehensif. Atau opsi E menunda pengambilan keputusan hingga data yang lebih lengkap tersedia. 5 detik dari sekarang saya beri waktu menjawab. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D ya. Mengadakan studi kelayakan lebih lanjut untuk membandingkan kedua alternatif secara komprehensif. Mengenai pembahasannya, pengambilan keputusan mengenai pembangunan infrastruktur merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Yang pertama ekonomi, sosial, lingkungan, dan teknis. Oleh karena itu, diperlukan studi kelayakan yang komprehensif untuk membandingkan kedua alternatif secara menyeluruh, termasuk analisis biaya manfaat, analisis dampak lingkungan, dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait. Selanjutnya nomor 2, salah satu tujuan utama dari perencanaan pembangunan berkelanjutan adalah mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Manakah dari berikut ini yang tidak merupakan indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan? A. Peningkatan pendapatan per kapita. B. Penurunan tingkat pengangguran. Opsi C. Peningkatan kualitas lingkungan hidup. Opsi D. Peningkatan konsumsi energi fosil. Atau opsi E. Peningkatan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. 5 detik dari sekarang. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Peningkatan konsumsi energi fosil karena tidak merupakan indikator keberhasilan. Untuk pembahasannya, peningkatan konsumsi energi fosil justru bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan karena akan memperburuk masalah perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya guys.
Dalam proses perencanaan partisipatif, keterlibatan masyarakat sangat penting. Namun, seringkali terdapat kendala dalam melibatkan masyarakat secara efektif. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam kendala tersebut? Opsi A, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan. Opsi B, perbedaan kepentingan antara berbagai kelompok masyarakat. Opsi C, kurangnya kapasitas teknis masyarakat untuk berpartisipasi. Opsi D, tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Opsi E, kurangnya dukungan dari pemerintah. 5 detik dari sekarang. Oke, kita sama-sama jawab, guys. Teman-teman, untuk jawabannya yang D ya, teman-teman. Tingginya tingkat partisipasi masyarakat. Untuk pembahasan justru merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam perencanaan partisipatif. Lanjut ke soal 4, teman-teman. Analisis SWOT. Strength, weakness, opportunities, threats merupakan alat yang berguna dalam perencanaan strategis. Manakah dari berikut ini yang termasuk dalam weakness atau kelemahan dalam konteks perencanaan pembangunan suatu daerah? A. Potensi sumber daya alam yang melimpah. B. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. C. Adanya peluang investasi dari luar negeri. D. Permintaan pasar yang tinggi terhadap produk lokal. Atau E. Ketersediaan infrastruktur yang memadai. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang B. Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah. Tingkat pendidikan masyarakat rendah merupakan kelemahan karena dapat menghambat pengembangan sumber daya manusia dan daya saing daerah. Selanjutnya, soal nomor 5, salah satu prinsip dasar dalam perencanaan pembangunan adalah prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam perencanaan pembangunan berarti opsi A, semua proyek pembangunan harus dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah. B, semua kelompok masyarakat harus mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan. Opsi C, pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Opsi D, pembangunan harus mengutamakan kepentingan kelompok minoritas. Atau opsi E, pembangunan harus dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab, guys. Untuk soal nomor 5, jawaban yang tepat adalah yang C ya. Pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip keadilan dalam perencanaan pembangunan berarti pembangunan harus didasarkan pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh semua kelompok masyarakat. Ini ada beberapa tips tambahan untuk teman-teman yang mau melaksanakan ujian SKB. Yang pertama, pelajari konsep-konsep dasar perencanaan pembangunan. Yang kedua, latihlah kemampuan berpikir kritis dan analitis. Kemudian perbanyak latihan soal, konsultasikan dengan ahli. Nah, kalau ada teman diskusi atau dosen, kalau ada materi yang belum dipahami, jangan ragu untuk bertanya. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 6. Sebuah daerah mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah berencana membangun perumahan baru untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal. Namun, daerah tersebut memiliki keterbatasan lahan yang cocok untuk pembangunan. Manakah dari berikut ini yang merupakan solusi paling tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut? Opsi A, membangun perumahan vertikal bertingkat tinggi di seluruh wilayah daerah. Opsi B, membangun kawasan hijau menjadi lahan perumahan untuk meningkatkan pasokan. Opsi C, membuat kebijakan pembatasan jumlah anggota keluarga dalam satu rumah tangga. Opsi D, membangun infrastruktur transportasi yang memadai untuk memperluas jangkauan perumahan. Atau opsi E, memberikan insentif kepada penduduk untuk pindah ke daerah lain yang memiliki lahan kosong. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab, teman-teman. Jawaban yang tepat adalah yang D, membangun infrastruktur transportasi yang memadai untuk memperluas jangkauan perumahan, karena akan memungkinkan pengembangan perumahan di daerah yang sebelumnya kurang terjangkau, sehingga
mengurangi tekanan pada lahan yang terbatas di pusat kota. Opsi A, B, dan C memiliki dampak lingkungan dan sosial yang signifikan. Sedangkan opsi E tidak menyelesaikan masalah kekurangan perumahan di daerah tersebut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Lanjut, soal nomor 7, suatu daerah ingin mengembangkan sektor pariwisata sebagai sumber pendapatan utama. Namun, daerah tersebut memiliki potensi konflik antara kepentingan pengembangan pariwisata dengan pelestarian lingkungan. Manakah dari berikut ini yang merupakan strategi paling efektif untuk mencapai keseimbangan antara kedua kepentingan tersebut? Opsi A, membatasi jumlah wisatawan yang berkunjung setiap tahun. Opsi B, membangun infrastruktur pariwisata tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan. Opsi C, melakukan studi kelayakan lingkungan sebelum memulai proyek pariwisata. Opsi D, mengutamakan pembangunan hotel-hotel mewah untuk menarik wisatawan kelas atas. Atau opsi E, memfokuskan pengembangan pariwisata pada satu jenis wisata saja, misalnya wisata alam. 5 detik dari sekarang. Ya, opsi yang tepat adalah yang C, melakukan studi kelayakan lingkungan sebelum memulai proyek pariwisata. Karena akan membantu mengidentifikasi potensi dampak negatif dari proyek pariwisata dan merancang strategi mitigasi yang tepat. Opsi A, B, dan D tidak mempertimbangkan aspek lingkungan, sedangkan opsi E terlalu membatasi potensi pengembangan pariwisata. Masuk ke soal nomor 8, pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Namun, seringkali proyek pembangunan tersebut tidak berkelanjutan dan tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Manakah dari berikut ini yang merupakan faktor utama penyebab permasalahan tersebut? A. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan proyek. Opsi B. Tingginya biaya pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Opsi C. Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di daerah tersebut. Opsi D. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek pembangunan. Atau opsi E. Semua jawaban di atas benar. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang E ya. Semua jawaban di atas benar karena faktor yang disebutkan di atas berperan penting dalam keberhasilan atau kegagalan proyek pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal. Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, dan pertimbangan biaya merupakan aspek-aspek yang saling terkait dan harus diperhatikan secara serius. Lanjut ke nomor 9. Sebuah kota besar mengalami masalah kemacetan lalu lintas yang semakin parah. Pemerintah kota berencana membangun jalan tol untuk mengatasi masalah tersebut. Manakah dari berikut ini yang merupakan dampak negatif potensial dari pembangunan jalan tol tersebut? Opsi A, meningkatnya jumlah kendaraan pribadi. Opsi B, berkurangnya polusi udara. Opsi C, meningkatnya harga tanah di sekitar jalan tol. Opsi D, menurunnya tingkat kecelakaan lalu lintas. Atau E, meningkatkan aksesibilitas ke berbagai wilayah. 5 detik dari sekarang. Iya, sama-sama kita jawab. Jawaban yang tepat meningkatnya jumlah kendaraan pribadi. Karena seringkali memicu peningkatan jumlah kendaraan pribadi dianggap sebagai solusi yang mudah dan cepat untuk mengatasi kemacetan. Padahal solusi yang lebih berkelanjutan adalah dengan mengembangkan transportasi umum yang efisien dan mendorong masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi. Selanjutnya nomor 10, perubahan iklim global menjadi ancaman serius bagi banyak negara termasuk Indonesia. Manakah dari berikut ini yang merupakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang paling efektif di tingkat lokal? Opsi A, membangun bendungan untuk menampung air hujan. B, menanam pohon mangrove di kawasan pesisir. C, mengganti penggunaan energi fosil dengan energi terbarukan. Opsi D, memindahkan pemukiman penduduk ke daerah yang lebih tinggi. Atau opsi E, semua jawaban di atas benar. 5 detik dari sekarang. Ya, sama-sama kita jawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah semua jawaban di atas benar. Karena semua upaya yang disebutkan di atas merupakan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim yang penting.
Nanam mangrove membantu melindungi pantai dari abrasi, membangun bendungan membantu mengatasi kekeringan, kemudian membangun energi terbarukan mengurangi emisi gas rumah kaca, dan memindahkan pemukiman penduduk membantu mengurangi risiko bencana alam. Oke guys, sudah 10 soal kita bahas dan ini semua soalnya hots banget. Ini soal yang peluang tinggi untuk dikeluarkan di ujian SKB nanti. Tapi ini ada beberapa tips selain kita mengakhiri sesi kali ini, ada tips tambahan. Yang pertama, pahami konsep dasar perencanaan. Jadi kalau soal HOTS itu yang penting konsep ya teman-teman. Kuasai konsep-konsep seperti perencanaan strategis, analisis SWOT, evaluasi proyek, dan partisipasi masyarakat. Kemudian pelajari kebijakan pembangunan. Kenali kebijakan pembangunan yang berlaku di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah, latih kemampuan analisis, terbiasa menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi dampak dari suatu tindakan. Kemudian kembangkan kemampuan komunikasi, kemampuan menyampaikan ide dan gagasan secara efektif sangat penting dalam pekerjaan sebagai perencana. Sekian dan terima kasih dari kami tim pemenangan SKB CASN 2024. Akhir kata, jangan menyerah dan teruslah berusaha. Salam.